Saya Melinda. Saya akan membahas mengenai sediaan solida tablet lepas lambat atau sustain release dan juga pembahasan jurnal mengenai formulasi dan evaluasi tablet lepas lambat. Video ini untuk pemenuhan tugas di Universitas Prisma, jurusan farmasi untuk MK Teknologi Farmasi Sediaan Solida. Mulai, latar belakang dan pengertian. Tablet lepas lambat adalah jenis formulasi tablet yang dirancang untuk melepaskan zat aktif secara bertahap dalam tubuh selama periode waktu tertentu. Tujuan utama dari tablet lepas lambat adalah untuk mempertahankan kadar obat dalam darah atau area target dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tablet konvensional yang melepaskan zat aktif dengan cepat setelah konsumsi. Komponen sediaan solida tablet lepas lambat. Secara umum, bahan-bahan yang sering digunakan dalam formulasi tablet lepas lambat antara lain bahan pengikat yang berfungsi untuk menjaga kekompakan tablet agar tidak mudah hancur dan memperpanjang waktu pelepasan obat. Bahan pengisi berfungsi untuk mengisi volume tablet dan mempermudah proses pembuatan tablet. Bahan penghambat berfungsi untuk memperlambat laju pelepasan obat. Bahan pengikat untuk menyerap air dan membentuk gel sehingga dapat membantu mengatur laju pelepasan obat. Bahan pengikat lemak berfungsi untuk mengurangi pelarut obat dalam cairan tubuh dan memperpanjang waktu pelepasan. Kemudian ada bahan penghancur untuk mempercepat hancurnya tablet di dalam tubuh dan mempercepat laju pelepasan obat. Dan bahan pengikat ion untuk menangkap ion obat dan mengatur pelepasannya secara bertahap. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan secara tunggal atau dikombinasikan dalam formulasi tablet lepas lambat untuk mencapai sifat-sifat pelepasan obat yang diinginkan. Metode pembuatan sediaan solida tablet lepas lambat. Tablet matriks lepas lambat diformulasikan terutama menggunakan granulasi basah atau metode kompresi langsung, atau dengan dispersi partikel padat dalam matriks berpori yang dibentuk dengan menggunakan polimer yang berbeda. Di sini ada kriteria zat aktif untuk matriks lepas lambat, ada parameter-parameter dan juga kriterianya. Juga ada parameter farmakokinetik zat aktif. Di sebelah kiri ada parameternya dan kriterianya di sebelah kanan. Dapat dibaca. Kita masuk ke dalam pembahasan jurnal. Jurnal yang saya ambil dengan judul Optimasi Formulasi Tablet Lepas Lambat. Ekstrak seledri menggunakan polimer santan gum dan lubrikan magnesium stearat dengan metode simplex lattice design oleh Nur Aziza, Noval Putri Vidyasari Darsono. Latar belakang dari jurnal ini, menurut penelitian, ekstrak etanol daun seledri dapat menurunkan tekanan darah dengan dosis 100 mg per hari. Senyawa flavonoid dari tanaman seledri yang telah dilakukan isolasi akan berubah menjadi apiin dan apigenin. Apiin dapat membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam yang ada pada tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Dan apigenin membuat darah mengalir dengan lancar dan tekanan darah mengalami penurunan. Dan santan gum adalah satu polimer alami hidrofilik yang paling populer karena efektivitas biaya dan penerima peraturannya. Selain polimer, bahan tambahan merupakan faktor penentu dalam menyusun formulasi tablet. Magnesium stearat mempunyai fungsi sebagai lubrikan pada tablet dan kapsul. Adanya sifat hidrofobik menyebabkan magnesium stearat akan menghalangi jalan masuknya air pada proses penghancuran tablet, sehingga menyebabkan waktu hancur tablet lebih lama. Permasalahan dan tujuan jurnal ini, polimer santan gum dan lubrikan magnesium stearat perlu dilakukan optimasi dengan metode simplex lattice design
Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsentrasi optimal formulasi tablet lepas lambat ekstrak seledri sebagai antihipertensi. Selanjutnya alat dan bahan. Alatnya alat gelas Pyrex Shimadzu Corporation ATX 224 dan mortir dan stemper, sendok tanduk, jangka sorong digital, kaliper, hard tester, variability tester, dissolution tester, top density tester, oven memer, disintegration tester, stopwatch, spektrometer, pengayak mes 80, alat pencetak tablet single punch. Dan bahannya ada ekstrak seledri, santan gam, magnesium stearat, laktosa, Avicel pH 102, aerosil, aquades, dan dapar fosfat pH 6,8. Kita masuk pada prosedur penelitian. Ekstraksi pada penelitian ini digunakan ekstrak seledri yang diekstraksi menggunakan metode perkolasi. Kemudian di bawahnya ada tabel berisi formulasi sediaan tablet lepas lambat ekstrak seledri. Ada bahan, yang pertama ekstrak seledri sebagai zat aktif dengan jumlah 150 mg untuk keempat formula. Yang kedua santan gam sebagai polimer. Yang ketiga magnesium stearat sebagai lubrikan. Santan gam dan magnesium stearat ini mempunyai jumlah yang bervariasi di setiap formula. Yang keempat, laktosa sebagai pengisi, dan Avicel pH 102 sebagai pengikat, dan aerosil sebagai gelidan, dengan jumlah yang sama pada keempat formula. Dengan jumlah pada setiap tablet adalah 600 mg. Pencampuran serbuk lepas lambat. Semua bahan diayak menggunakan pengayak mes 80, kemudian ekstrak seledri dicampur dengan sejumlah polimer santan gam yang dibutuhkan. Kemudian ditambahkan laktosa dan Avicel pH 102 dan digerus hingga homogen. Setelah itu ditambahkan aerosil dan magnesium stearat, lalu campuran serbuk dievaluasi. Evaluasi sifat fisik serbuk lepas lambat. Di sini ada tabel 2 berisi hasil laju alir serbuk lepas lambat. Pengujian sifat alir sangat penting karena berhubungan dengan keseragaman pengisian pada ruang cetakan. Ia akan mempengaruhi keseragaman bobot dan pada akhirnya akan mempengaruhi keseragaman kandungan dari zat aktif. Serbuk dapat dikatakan memiliki sifat alir yang baik jika sebanyak 100 gram serbuk yang dilakukan pengujian memiliki waktu alir tidak lebih dari 10 detik. Dan pada penelitian ini, keempat formulasi memiliki sifat alir yang baik dan telah memenuhi persyaratan. Dan formula 1 dan 2 merupakan formula yang paling baik karena menunjukkan lajur air terendah yaitu 2 detik. Kemudian sifat alir sudut diam dapat dilihat di tabel 3. Sudut diam atau angle of repose adalah sudut maksimum yang terbentuk antara permukaan timbunan serbuk dengan bidang horizontal apabila gaya gravitasi hanya bekerja pada permukaan bebas timbunan serbuk tersebut. Pengujian sudut diam menggambarkan sifat alir serbuk pada saat pencetakan tablet. Semakin datar kerucut yang dihasilkan, maka sudut kemiringan semakin kecil. Dan semakin baik pula sifat alir serbuk. Sudut diam dinyatakan baik bila mempunyai nilai 25 derajat sampai 30 derajat dan dinyatakan sangat baik bila mempunyai nilai kurang dari 25 derajat. Berdasarkan tabel 3, keempat formulasi ini memiliki sudut diam yang telah memenuhi persyaratan dan formula 4 mempunyai dan merupakan formula paling baik karena menunjukkan nilai sudut diam terendah yaitu 22,49 derajat. Kompresibilitas.
Kompresibilitas adalah kemampuan dari suatu bahan untuk tereduksi dalam hal volume sebagai hasil adanya tekanan. Serbuk dapat mengalir bebas jika volume setelah pengetapan kurang dari 20. Dan berdasarkan tabel 4 ini, hasil pengujian kompresibilitas keempat formulasi telah memenuhi persyaratan. Dan formula 3 merupakan formula yang paling baik karena menunjukkan nilai kompresibilitas terendah yaitu 12,5%. Uji kelembapan serbuk. Pengujian kelembapan dilakukan untuk mengetahui kandungan lembab serbuk setelah mengalami proses pengeringan. Meningkatnya kadar air pada serbuk akan menurunkan kemampuan serbuk untuk mengalir karena lapisan yang mengadsorpsi air mengalami penebalan, sehingga meningkatkan kekuatan jembatan cair yang terbentuk di antara partikel serbuk. Serbuk memiliki kelembapan yang baik bila berada pada rentang 2-4 derajat 2-4%. Berdasarkan tabel 5 ini, hasil pengujian keempat formula telah memenuhi persyaratan. Formula 1 dan 4 merupakan formula yang paling baik karena menunjukkan nilai moisture content terendah yaitu 2%. Kemudian organoleptik berdasarkan tabel 6 keempat formula ini menghasilkan tablet berwarna putih dengan kombinasi hijau, memiliki bau seledri, dan berbentuk bulat. Ini berbentuk bulat karena digunakan alat pencetak tablet single punch yang memiliki punch berbentuk bulat. Kemudian keseragaman bobot tablet. Pengujian keseragaman bobot merupakan indikator awal dalam keseragaman kandungan zat aktif. Berdasarkan tabel ke-7, keempat formula ini telah memenuhi persyaratan di mana jika dilakukan penimbangan satu per satu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot kata-kata lebih besar dari harga pada kolom A. Dan pada keempat formula telah memenuhi persyaratan. Tapi formula ketiga merupakan formula yang paling baik karena menunjukkan koefisien variasi terendah yaitu 0,683%. Keseragaman ukuran. Alat untuk mengukur keseragaman ukuran adalah jangka sorong. Kecuali dinyatakan lain, diameter pada tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Dan pada keempat formula menghasilkan diameter tablet yang seragam yaitu 13 mm. Selanjutnya, kekerasan tablet. Pengujian kekerasan tablet dilakukan untuk mengetahui kekuatan tablet secara keseluruhan dengan cara memberi tekanan terhadap diameter tablet. Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan terhadap tekanan mekanik seperti benturan, guncangan, dan keretakan selama proses pengemasan, penyimpanan, transportasi hingga sampai kepada pengguna. Memenuhi persyaratan kekerasan tablet lepas lambat jika berada pada rentang 10-20 kg force. Dan berdasarkan tabel 10, hasil evaluasi kekerasan tablet, keempat formula telah memenuhi persyaratan, dan formula kedua dan keempat merupakan yang paling baik karena menunjukkan nilai kekerasan tertinggi yaitu 10,7 kg force. Selanjutnya, kerapuhan tablet. Kerapuhan tablet atau friability adalah massa dari seluruh partikel yang dilepaskan oleh tablet akibat adanya beban penguji mekanis. Nah, kerapuhan tablet dianggap baik bila hasilnya kurang dari 1%. Keempat formula telah memenuhi persyaratan. Dan formula ketiga merupakan formula paling baik karena menunjukkan nilai kerapuhan terendah yaitu 0%. Waktu hancur, dari tabel ini terlihat bahwa formula 1 tidak memenuhi persyaratan karena memiliki waktu hancur kurang dari 60 menit. Karena ini adalah tabel lepas lambat, jadi rentang waktu yang baiknya 60 menit sampai 600 menit. Sedangkan formula 2 dan
3 dan 4 telah memenuhi persyaratan karena memiliki waktu hancur lebih dari 60 menit. Dan formula 4 merupakan formula yang paling baik karena menunjukkan waktu hancur tertinggi yaitu 142,5 menit. Kemudian di sini juga ada uji disolusi. Dari tabel ini dapat dilihat formula 1 sampai formula 4 memiliki konsentrasi tertinggi pada jam yang ke-10. Dan formula dan 3, 2 dan yang ketiga yang terlarut ke dalam medium telah habis terdisolusi pada jam ke-4 dan jam ke-6. Sedangkan formula 1 dan formula 4 telah habis terdisolusi pada jam ke-10. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, formula 4 merupakan formula yang paling baik karena menunjukkan laju pelepasan tablet lepas lambat yang konstan dan terkontrol. Kemudian analisis datanya, di sini kita menggunakan polimer santan gam dan lubrikan magnesium stearat dengan metode simplex latex design. Dan analisis dengan menggunakan software design expert 10.0. Kemudian optimasi formulasi, persamaan simplex lattice design, software design expert 10.0 didapatkan formula optimal tablet lepas lambat extracellular yaitu formula 4 dengan santan gam 52 mg dan magnesium stearat 3 mg. Kesimpulan, formula 4 dengan santan gam 52 mg dan magnesium stearat 3 mg merupakan formula paling optimal pada tablet lepas lambat extracellular. Berdasarkan hasil analisis dengan metode simplex lattice design menggunakan software design expert 10.0, di mana nilai desirability yang dihasilkan adalah 0,808. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam membuat formulasi sediaan tablet lepas lambat dengan zat aktif seledri menggunakan polimer yang berbeda. Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang uji efektivitas antihipertensi sediaan tablet lepas lambat dengan zat aktif seledri menggunakan hewan uji, serta perlu dilakukan pengembangan penelitian mengenai tablet lepas lambat dan ekstrak tumbuhan lain yang dapat digunakan sebagai antihipertensi. Oke, sekian pembahasan saya untuk formulasi sediaan tablet lepas lambat dan pembahasan jurnalnya. Terima kasih semua, semoga bermanfaat.